Pengertian nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi semua umat manusia. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pengertian dari organisasi adalah perkumpulan di mana orang-orang bebas mengeluarkan pendapat untuk mencari dan membagi informasi dan berbicara tentang organisasi. Kita tidak akan lepas dari pembahasan tentang integritas. Pengertian dari nilai etika organisasi sendiri diartikan sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Selanjutnya adalah manfaat nilai dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi ada hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu keberadaan etika. Karena etika dalam organisasi sangat berperan penting. Tanpa adanya etika, mungkin organisasi masih tetap berjalan, tetapi dengan etika lah suatu organisasi bisa berjalan dengan baik dan teratur. Berikut adalah beberapa manfaat dari etika di dalam organisasi. Yang pertama, memberi rasa tanggung jawab. Dengan diterapkannya etika di dalam suatu organisasi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik itu dari diri sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga dalam menjalankan sesuatu yang sudah diserahkan akan membawa rasa tanggung jawab dan dirinya bisa dipercaya oleh anggotanya dan membawa suatu organisasi tersebut menjadi berjalan dengan baik. Dan yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman. Dengan adanya etika di dalam berorganisasi bisa dijadikan sebagai pedoman oleh anggota maupun diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi. Etika juga sangat bermanfaat sekali bagi suatu perusahaan maupun organisasi dalam peningkatan kredibilitasnya. Dan yang keempat yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya etika ini di dalam suatu organisasi bisa menciptakan ketertiban dan keteraturan sehingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan tertib dan teratur yang bisa menjadikan organisasi tersebut menjadi lebih maju lagi. Dan yang kelima yaitu dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Etika juga berfungsi sekali yaitu untuk mengontrol sosial, yaitu dalam lingkup masyarakat bisa terjalin lebih erat lagi dengan adanya etika tersebut. Dan yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan adanya etika di dalam suatu organisasi bisa terwujudlah peningkatan kesejahteraan antar anggota, berjalan dengan baik dan akan semakin maju lagi dan akan banyak anggota-anggota baru. Dan yang ketujuh yaitu dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. Mengapa demikian? Karena diterapkannya etika di dalam organisasi tersebut, maka pihak luar tidak akan bisa ikut campur tangan karena sudah ada ketentuannya sendiri di dalam organisasi tersebut. Maka tidak akan takut organisasi tersebut menjadi berantakan akibat campur tangan dari pihak luar. Karena mungkin saja pihak luar yang ingin ikut campur tangan bukan akan membawa kebaikan dalam organisasi, melainkan ingin merusak organisasi yang sudah ada itu, sehingga organisasi menjadi berantakan. Dan yang kedelapan, dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja. Karena setiap anggota berhak memiliki hak-hak dalam organisasi tersebut, maka dengan penerapan etika ini, hak-hak dari semua anggota bisa terlindungi. Karena terkadang ada seseorang atau pihak dari luar yang ingin semena-mena untuk menguasai organisasi dan anggota tersebut. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal dalam suatu organisasi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.